Aing ge sarua bae lentang kurak dia doang anu Sunan Gunung Jati. Aing terido pembelokan sejarah. Aing tadi ngajaga, tapi mulai detik ini saya akan bangkit wallah demi menjaga marwah. Saya masih ingat ketika pas beliau mengkaji di dalam kitab Nasoihud Diniyah tentang wa minha tazkiyatun nafsi wassana 'alaiha wal fakhru bil aba'i min ahli dini wal fadli wa tabajju bin nasab wa dzalika madmumun wa mustaqbaun jiddan. Nah, di sini beliau menyurah. Kata Syekhuna Abuya Bustami rahimahullah, dia ulah bangga-bangga kuturudan sanajan dan kurak dia turunan tu bagus tu sholat mah dia tu bagus gitu. Kita bahasa Banten gitu kan, bahasa Banten dipahas. Beliau itu turunan tu bagus, tapi dari mulai ayahandanya Abu Yajasuta melarang jangan pakai itu bagus, panjang lebar. Termasuk, nah yang ingin saya sampaikan sekarang sebelum saya lanjutkan, awalnya saya terpendam, namun ketika ada orang yang sudah mengaku sebagai kesepakatan pembelokan sejarah tentang Sunan Gunung Jati, maka orang-orang yang masih duriatnya Sunan Gunung Jati dari Sultan Maulana Hasanuddin pun mereka semua di Banten sekarang mulai bangkit. Maka saya sampaikan tahadusan bi nikmatillah. Al-Fakir bin Mama Haji Ahmad bin Mama Haji Aceh bin Mama Tubagus Samaun bin Tubagus Armudin bin Tubagus Isam bin Tubagus Sanong bin Tubagus Aliuddin bin Tubagus Syekh Maulana Mansur Cikaduan bin Syekh Maulana Sultan Ageng Tirtayasa bin Syekh Abdul Ma'ali bin Syekh Abdul Mafakhir bin Sultan Muhammad bin Sultan Maulana Yusuf Kasuniatan Banten bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Allah tanggal 25, 26, 27 Agustus akan ada rapat akbar di Kesultanan Banten dan akan diundang orang-orang yang telah membelokkan sejarah. Persiapkan kitab Anda, persiapkan kitab sejarah Anda. Wallah, karena Anda sudah membelokkan dengan sepihak, maka kami pun akan turun, baik keturunan Sultan Maulana Hasanuddin, dari yang jalur Syekh Maulana Yusuf, dari Syekh jalur Syekh Maulana Mansur, dari Syekh Tirtayasa, semuanya akan bangkit. Tadinya antum hanya dengan habaib dan darbak dari habaib, tapi sekarang bukan dengan habaib saja, dengan turunan Wali Songo sekarang sudah mulai bangkit kembali. Jadi tambah musuh ini kacau apa tidak? Kalau Salih Syarif Hidayatullah Cirebon dibelokkan ke si Musa Al-Khadim, padahal yaitu dari Sayyidina Balik Adubatkon sampai ke Imam Ubaidillah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelokan. Wallah, yang selama 3 bulan 4 bulan ini saya tahan, sekarang wallah saya akan tampil. Apa yang Anda mau, lu jual gua borong, wallah, karena Anda sudah keterlaluan. Bismillah tawakalna ala Allah. Tadinya saya 4 bulan 5 bulan menjaga jangan sampai tafriq bainal muslimin, jangan sampai pemecah di antara umat Islam. Tapi rupanya semakin songong, semakin merasa paling hebat di dalam bidang nasab. Ini biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Insya Allah kita akan bangkit. Kalau tidak ada halangan, sekarang sedang diatur waktunya tanggal 25, 26, 27 Agustus. Padahal pada tanggal tersebut saya sebetulnya ada jadwal. Sebetulnya sudah bingung. Ada jadwal, ada panggilan dari guru dari Mesir. Jadi bingung ini antara gimana hadir atau antara guru dengan urusan yang banyak ini. Jadi jangan sampai sita keturunan ini dijadikan kebanggaan. Saya kembali kepada amanat Syekhun almarhum Abuya Bustami ketika beliau mengajarkan kepada saya tentang kitab Nasoih Dunia. Manusia yang tertipu adalah salah satu tazkiyatun nafsi wal fakhru bil aba, merasa dirinya baik dan merasa keturunannya paling istimewa min ahli dini wal fadl.
saya anak Ajengan, saya anak kiai, saya anak Tubagus, saya anak Habib, saya anak ulama. Dia bangga dengan keturunannya. Lalu kata Imam Qutbud Dakwah wal Irsyad, Qutbul Aqtab, Al-Imam Abdul Al-Haddad, wa minha ay wa minal gurur ittikalu ba'dil usati wal mukhaditina ala salahi abaihim wa ajdadihim min ahlil ilmi was salah ma'a tarkil iktida'i bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim salihah wa dhalika minal gururil madmum wal humkil fahish. Termasuk orang yang tertipu dengan setan, termasuk manusia yang punya akhlak buruk, sebahagian orang-orang yang durhaka, orang-orang yang amalnya masih campur, banyak buruknya daripada baiknya, namun dia merasa hebat hanya karena solahi abaihim wa ajdadihim, hanya karena bapaknya, kakeknya, uyutnya, keturunannya orang-orang mulia. Dia bangga dengan keturunannya, dia bangga dengan kakek-kakek, sombong ma'atarkil iktida'i bihim. Dia tidak mengikuti jejak salafnya, dia tidak mengikuti orang-orang tuanya. Di dalam apa? Bi akhlakihim, baik dalam akhlaknya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya. Nah, dia merasa bangga, merasa hebat dengan bapaknya, kakeknya, uyutnya, sementara dia tidak bercontoh akhlaknya, ucapannya. Nah, ini kata Imam Abdul Al-Haddad, bagian daripada orang yang tertipu dengan setan dan punya akhlak yang buruk, busuk. Lalu beliau melanjutkan, waqad yubtala bihi ba'du auladil akhyar mimman la basirata lahu wa la ma'rifata bihaqaiqiddin. Banyak anak-anak orang pilihan, anak kiai, anak ajengan, anak tubagus, anak ulama, anak gus, anak-anak orang yang baik, keturunan yang baik, namun anaknya itu mimman la basirata lahu, anaknya tidak punya basiro, tidak jeli, tidak tahu hak ma'rifat tabiaqaidin, tidak tahu urusan-urusan agama. Dia hanya ngebanggain keturunan. Sekarang ada orang yang kasakusuk sana sini, wah, ngutak-ngatik keturunan. Wa manibtakhara 'ala nas. Saya berdasarkan kitab, nggak usah kitab gede dulu, kitab Nasoi Dunia dulu. Kitab Nasoi Dunia, wa manibtakhara 'ala nasi binasabihi wa ba'a bi abai dhahabat barakatuhum anhu. Siapa orang yang sombong kepada orang lain, wah, saya turunan Tubagus, saya turunan Wali Songo, saya turunan Nabi, saya turunan Bulan, saya turunan anu, bangga dengan keturunannya, sombong, dhahabat barakatuhum anhu, keberkahan para aulia tersebut, keberkahan turunan yang mulia tersebut hilang dari orang tersebut. Contoh nih, kita misal turunan Sultan Maulana Sudin, turunan Sunan Gunung Jati, kita sombong, angkuh, wah, bapak saya Sultan, bapak saya Syarif. Mereka aja, kata Imam Abdul Al-Haddad, li'annahum kanu yabtakhiruna wa la yatakabbaruna 'alan nas walau fa'alu dzalik la batala fadhum. Mereka yang Anda sombongkan itu, yang dijadikan kesombongan oleh Anda, mereka para ulama, para aulia, mereka orang-orang yang mulia, mereka saja tidak bangga, tidak sombong, mereka tidak angkuh. Kenapa lu yang tidak melakukan kemuliaan akhlak merasa sombong dengan perbuatan mereka? Walau fa'alu dzalik, andaikan ulama-ulama besar, para aulia Allah, para sudan, para aulia Allah, para sultan itu mereka orang-orang mulia, andai kata mereka angkuh, sombong, la batala fadluhum, niscaya hancur kemuliaan mereka. Mereka yang berbuat, berjuang, beramal soleh, lu yang sombong, lu yang angkuh, belum tentu pasti keturunannya, tapi sudah angkuh. Na'udzubillahi min alik. Lalu Imam Abdul Al-Haddad menjelaskan, wa qad qala alaihi salatu wassalam, man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa orang yang telat amalnya, maka tidak akan cepat nasabnya. Artinya kalau dia tidak beramal soleh,
keturunannya pun tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Bahasa Abu Ya Bustami tadi, guru kula cek Abu Ya Bustami, Syekhun Abu Ya Bustami, najan dia anak tu bagus, hari itu sholat mah dia tu bagus. Najan dia nyata bebegig, tapi dia sholat, maka pasti dia jadi jalma nu mulia. Luar biasa. Dari para guru, Syekhun almarhum Abu Ya Bustami, Syekhun almarhum Mama Sanja, Syekhun almarhum Awarudoyong, Syekhun almarhum Mama Cikole, kami punya guru enggak ngutak-ngatik nasab orang. Mereka orang-orang soleh dan sudah jelas keberkahannya. Saya punya cerita. Syekhun Al-Wardayani itu adalah guru yang wara. Saya tidak pernah melihat kakak beliau itu masuk ke satu rumah pejabat pun, tidak pernah. Dengan waroknya itu, ribuan alumninya yang jadi ulama, ribuan alumni yang jadi kiai, baik di Banten, Jawa Barat dan sekitarnya. Kalau yang banyak santri banyak, tapi tidak semua orang banyak santri muridnya jadi kiai. Tapi kalau seorang ulama muridnya banyak yang menjadi ulama, ini ada rahasia apa? Selain daripada mengajar kiainya ikhlas, prosesnya ikhlas, orang itu dekat kepada Allah. Salah satunya dengan wara. Selain beliau daripada ahli alat, dari ilmu nahu, ilmu sorob, ma'ani, bayan, bade, mantek, munadharah, dari mulai kitab Sulamul Munar sampai Samsiah, dari mulai kitab Risalah Samarqandi sampai Johar Maknu, Ukudul Juman, kitab alat munadharah ada, tapi tidak meninggalkan kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, Risalah Mu'awanah, Nasaidudiyah, Johar Tauhid, tidak ditinggalkan. Ar-Risalatul Mu'awanah, tasawufnya Ar-Risalatul Mu'awanah. Bagaimana berkah luar biasa. Kalau kedatangan Habib, mending Habibnya Habib yang alim, ngerti. Tiap hari tapi sobar, alhamdulillah. Nah, itu guru-guru yang harus kita contoh, bukan yang ngutak-ngatik nasab orang. Kalau kata imam besar, udah ngabegal mau ngerebut nasab orang. Betul emang. Jadi dengan ada pembelokan ini, termasuk di Banten ya, awalnya tidak tergusar, dan sekarang ini luar biasa. Setelah ada mengatakan bahwa ini keputusan dari nyata yang awalnya para guru-guru kita tadi, para ulama-ulama kita tadi, yang nasabnya Syarif Gunung Hidayat ke Ba'alawi, yaitu sampai ke Imam Ubaidillah, yang jelas kuburannya ada, nisannya anak. Bahkan sampai saya kepada anak saya yang sedang di Yaman di Darul Hadis Lil Irsyid Nabawi, saya perintahkan, coba kamu jarah, minta kirimin foto dari mulai imam nyata Amil Fakih, terus Imam Ubaidillah sampai imam nyata Ahmad Al-Muhajir. Atau anak saya, Bi, ini jaraknya jauh-jauh. Nggak apa-apa, jauh-jauh juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kuburannya ada, nisannya ada. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, mudah-mudahan ini fitnah segera dipadamkan. Yang terus-terus akan mengembangkan fitnah dan ada kepentingan yang jahat di belakangnya, semoga Allah segera padamkan itu yang membuat fitnahnya. Amin ya robbal. Kita tidak menemukan guru-guru kita semacam itu. Saya menyampaikan nasab tadi, dan baru kali ini hanya di lingkungan keluarga. Ketika kita mau hadarat baca Yasin, kita baca dulu sanad Al-Fatihah. Tapi rupanya ini orang nih, baru saya jelasin,